Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Syarazad dari Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Islam Negeri Aranini, Banda Aceh. Pada video ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan seputar filsafat pendidikan. Menurut Anda, apa makna pendidikan yang ideal dalam kehidupan manusia? Jelaskan pandangan Anda dengan menghubungkannya ke salah satu aliran filsafat pendidikan yang sudah Anda pelajari. Gunakan tokoh filsafat untuk memperkuat argumen Anda. Menurut saya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga bisa membentuk karakter dan sikap yang baik. Pendidikan itu harus bisa membuat seseorang menjadi lebih pintar, lebih bertanggung jawab, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Pendapat saya ini sejalan dengan aliran progresivisme yang dikemukakan oleh John Dewey. Beliau mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang menghafal teori, tetapi juga cara kita memahami dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu itu akan lebih berguna jika kita bisa menerapkannya untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Ceritakan satu kasus nyata di sekolah, kampus, atau lingkungan Anda yang menurut Anda mencerminkan ketimpangan dalam pendidikan. Analisis kasus tersebut berdasarkan 1 atau 2 aliran filsafat pendidikan. Dari yang saya lihat, salah satu ketimpangan yang sering terjadi di kalangan siswa atau bahkan mahasiswa sendiri itu adalah sebagian besar dari mereka itu hanya fokus pada nilai. Jadi sebagian besar dari mereka itu hanya belajar ketika ada ujian. Atau sistem yang biasa mereka pakai itu adalah sistem kebut semalam atau SKS. Nah, memang benar bahwa metode tersebut itu ampuh untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, akan tetapi itu nggak menjamin bahwa mereka itu benar-benar bisa memahami materi tersebut. Nah, jika hal ini dilihat dari sudut pandang progresivisme, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran itu masih terlalu fokus pada nilai, bukan pada proses memahami materi. Padahal belajar itu seharusnya membuat peserta didik itu menjadi aktif berdiskusi, aktif berpikir, bahkan aktif untuk mempraktikkannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana filsafat pendidikan masih relevan atau tidak di era digital dan AI saat ini? Jelaskan pendapat Anda dengan argumentasi filosofis. Mungkin kata filsafat itu terdengar kuno bagi orang-orang yang baru pertama kali mendengarnya. Nah, akan tetapi perlu kalian ketahui bahwa aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu tidak terlepas dari yang namanya filsafat. Nah, dengan adanya AI, sekarang mungkin kita bisa mencari informasi dengan mudah, bahkan bisa membantu menjawab banyak pertanyaan. Nah, akan tetapi perlu kalian ketahui teman-teman sekalian bahwa AI itu nggak bisa menggantikan sikap jujur, tanggung jawab, dan cara berpikir yang baik. Oleh karena itu teman-teman, AI itu sebaiknya digunakan hanya sebagai alat bantu belajar, bukan untuk menggantikan usaha kita sendiri. Kita tetap harus berpikir sendiri, memahami materi, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Baik, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa pendidikan yang baik bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi juga membentuk karakter dan cara berpikir yang baik. Filsafat pendidikan masih sangat-sangat penting, sangat-sangat relevan karena menjadi pedoman agar pendidikan tetap memiliki tujuan yang baik meskipun teknologi terus-menerus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.